Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Seperti biasa di hari Selasa jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita bertemu lagi di sesi perdagangan Eropa. Nanti kita akan melihat analisa secara teknikal apakah yang bisa kita ambil di peluang di sore hari ini di sesi perdagangan Eropa dan bisa lanjut di sesi perdagangan Amerika nanti malam. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest cabang Semarang. Barusan bagi Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe dan di like. Nanti kalau misalnya ada edukasi dari kami yang kita share di YouTube, nanti Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone. Nah, sebelum kita menuju ke live trade di acara kita di sore hari ini, oh ya, hari ini hari Selasa ya, tanggal 19 April 2022. Oke, untuk promo di GK Invest untuk bulan ini, di bulan April, ini kebetulan lagi ada tiga promo ya. Kok 3 promo? 4 promo ya. Banyak lah ya. Promo yang pertama, jika Anda membuat akun real dan deposit sebesar $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini sangat cocok sekali bagi Anda yang transaksi dan membiarkan open posisi dalam beberapa hari. Ya mungkin nggak disengaja sih ya. Nggak disengaja harus bertahan, harus diopenkan selama beberapa hari. Entah itu mungkin ingin maksimalkan profit atau memang lagi terjebak posisi logging, buy and sell. Nah, jadi Anda bisa mendapatkan fasilitas free swap dengan masuk $500 dan apabila transaksi terjebak posisi buy and sell, Anda nggak usah khawatir, tidak akan ada tambahan biaya menginap atau tambahan biaya swap namanya. Kalau orang sering menyebut biasanya swap ya, atau free swap lah ya, free swap. Nah, ini silakan Anda manfaatkan promo yang dari GK Invest yang pertama, yaitu masuk deposit $500 selama bulan April, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap. Promo yang kedua, ini cukup menarik sekali. Jika Anda transaksi bersama GK Invest, Anda bisa berpeluang untuk mendapatkan, ingat ya, berpeluang untuk mendapatkan emas yang kita sediakan, emas batangan. Macam-macam emasnya, tergantung dari syarat dan ketentuannya. Kalau sudah memenuhi, nah emasnya bisa Anda bawa pulang. Syarat dan ketentuannya silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Itu promo yang kedua. Promo yang ketiga, jika Anda melakukan deposit selama periode tanggal 11 April sampai 10 Mei 2022, Anda berkesempatan untuk nomor akun dan nama Anda akan dimasukkan di dalam undian. Undian ini nanti kita akan pilih sebanyak 10 orang untuk mendapatkan liburan wisata atau liburan ke Bali, menginap di hotel bintang 5 selama 4 hari 3 malam. Wah, ini lumayan lama ya, lumayan lama nih 3 malam di Bali. Ngapain aja 3 malam? Tapi kalau di Bali sih mau 3 malam atau mungkin mau seminggu nggak kerasa biasanya, karena di sana adalah everyday is holiday. Nah, seperti itu. Oke, syaratnya Anda cukup masuk sebesar $1.000 atau 10 juta menjadi nasabah baru, atau jika Anda sudah menjadi bagi GK Invest, silakan Anda melakukan top up $1.000 atau 10 juta. Silakan menghubungi kontak pasar Anda untuk mengikuti promo undian liburan ke Bali. Nah, syaratnya yang kedua adalah transaksi minimal 5 lot liquid, 5 lot close ya, 5 lot close.
Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 atau 0,1, 0,2. Nah, itu. Pokoknya ada total 5 lot. Anda berkesempatan untuk ikut undian dan kita akan pilih 10 orang. Kemudian promo yang keempat, ini banyak sekali nih promonya nih. Nah, promo yang keempat, Anda berkesempatan untuk liburan ke luar negeri. Bisa ke Turki, bisa ke Thailand, kemudian bisa ke Bali lagi juga bisa, kemudian ke Dubai. Nah, syarat dan ketentuan jika ingin mengikuti program liburan ke luar negeri, itu ada syaratnya, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang atau menghubungi kontak person Anda di GK Invest. Jadi ada 4 promo di bulan April dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga membawa berkah bagi kita semuanya. Oke. Oke, itu promo dari GK Invest dan jangan lupa di GK Invest cabang Semarang kita juga ada program-program edukasi ya. Program edukasi itu untuk hari Senin. Hari Senin Anda bisa mengikuti program edukasi Senin jam 2 siang 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Selasa seperti sekarang ini jam 3 sore kita live trading. Hari Rabu jam 3 sore kita juga nanti akan live trading bersama saya dan Ardiansah. Hari Kamis jam 2 siang kita ada edukasi online dan hari Jumat jam 3 sore kita juga ada live trading bersama saya dan Ardiansah. Oke, itu untuk promo di GK Invest dan program edukasi di GK Invest cabang Semarang. Oke, untuk sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita cek dulu, kita lihat dulu apakah ada data ekonomi yang sekiranya bisa menggerakkan market untuk sore hari ini sama nanti malam ya. Untuk sore hari ini di sesi perdagangan Eropa, ini kalau saya lihat saya kutip dari Investing ya. Seperti dari Investing, sore hari ini yang bintang 2 sampai bintang 3 sepertinya sepi data ekonomi dari Eropa sama Inggris ya. Lanjut ke sesi perdagangan Amerika. Nanti ada dari sektor perumahan, izin bangunan. Ini termasuk kategori bintang 3. Jadi saya rasa pengaruhnya cukup besar sekali terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Izin bangunan diperkirakan turun dari 1.865.000 ke 1.825.000. Jadi ada penurunan sekitar 40.000 izin bangunan. Aktualnya kita akan cek, kita akan lihat di jam 19.30. Kemudian ada pers conference ya dari Gubernur Bank Sentral Swiss, Mas Thomas Jordan, nanti jam 23 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu data ekonomi yang perlu kita perhatikan. 19.30 ada izin bangunan dari Amerika dan jam 23 lebih 30 menit ada pers conference dari Gubernur Bank Sentral Swiss, Thomas Jordan. Oke, kita langsung ke live trade ya. Ini saya share untuk MetaTrader. Oke, nah ini udah saya share ya. Cukup menarik sekali di pergerakan harga emas XAUUSD, harganya bolak-balik. Nah, ini saya rasa Anda semuanya equity bertambah ya, tacuan. Cuman yang mungkin lagi terjebak posisi locking, nah nggak usah khawatir, kita bisa cara melepas posisi locking harus satu-satu ya. Kalau Anda punya posisi buy and sell, ketika harganya di atas atau harga buy-nya mungkin sudah profit dan ada analisa turun atau sell, Anda buang buy-nya. Ataupun kalau misalnya ada analisa mau naik, ribu naik, kembali lagi naik, Anda tinggal buang posisi sell-nya. Nah, seperti itu. Diperhatikan ketika Anda membuang posisi locking, berapa harga yang Anda close. Nah, itu yang diperhatikan. Misalnya saya ke close-nya di harga 1980 nih. Posisi buy misalnya, saya buang di 1980. Nah, perhatikan posisi 1980. Jangan perhatikan ketika Anda buang posisi buy tadi. Aduh, tadi saya buang posisi buy-nya
minus nih, minus 200 dolar misalnya. Duh, minus 200 dolar, saldonya atau balance-nya berkurang. Nah, Anda jangan perhatikan itu. Anda perhatikan adalah ketika Anda membuang posisi locking atau close posisi untuk membuka lockingan, harga itu yang Anda perhatikan. Harga ketika Anda membuka atau menutup posisi entah itu buy, entah itu sell. Nah, itu yang perhatikan. Setelah itu Anda lihat pergerakannya. Kalau Anda membuang posisi buy, berarti harganya harus turun. Kalau Anda membuang posisi locking sell, berarti harganya harus naik. Nah, kalau nggak naik, ya berarti equity akan ikut turun. Itu yang kedua, Anda perhatikan jumlah equity Anda ketika Anda membuka posisi locking. Nah, ini cukup penting sekali. Yang pertama, buang posisi, perhatikan harga ketika membuang posisi, dan perhatikan jumlah equity Anda ketika Anda membuang posisi. Itu kunci untuk membuka locking. Nah, ya. Oke, kita langsung ke live trading ya. Kita cek di pergerakan market. Ini kalau saya petakan strukturnya cukup menarik sekali nih di emas ini. Kita bisa ambil posisi ini area sell limit ya. Nah, kita bisa menempatkan sell limit di 82.40. Saya bulatkan supaya nah, dikit lagi. Cuman kita harus pakai stop loss nih. Kita harus pakai stop loss. Oke, saya catat dulu ya. Ini posisi sell limit. Sell limit di harga 1982.40. Ya. Kita tunggu harga sedikit rebound. Kita harus pakai stop loss. Stop loss di 1990. SL ya. Tetap kita harus pakai SL. Biar kita memanfaatkan penurunan. Target penurunan itu berada di 1970. Nah, 1970. Struktur chartnya juga cukup rapi sekali ya. Nah ini kita pakai TP sekitar 12 poin, stop loss-nya sekitar 8 poin. Ya hampir satu pending 1,5 lah ya, 1,5. Tuh, kalau misalnya harganya turun, oh kok saya limit nih. Ini take profit ya, salah nih. Take profit. Nah. Jadi kita cari bond ke atas dulu, baru nanti kita manfaatkan dia kembali lagi turun. Oke, saya tulis di kolom chat ya. Untuk emas, sell limit, karena strukturnya ini struktur turun ini. Mudah-mudahan nyampe 82-nya ya. Kalau tadi saya nggak nyampe, keburu turun dulu di 1970. 1982.40. Stop loss-nya 19.00. Dan take profit-nya nah itu untuk yang di emas ya. Kalau saya lihat susunya sih kita manfaatkan posisi sell ya. Naik di kisaran 1982, stop loss 1990. Take profit di 1970. Kita manfaatkan ini. Transaksi jangka pendek ya. Semi scalping lah. Dan cukup menarik sekali untuk ditransaksikan untuk yang di gold ini ya, di emas.
Oke, kita lanjut ke ini untuk yang di emas. Kita lihat tadi pergerakannya masih di 1979, kita nunggu sedikit naik. Nah, untuk crude oil, ini crude oil tinggal melanjutkan turun ya nih. Teknik breakout. Kita cek. Target di 233, 231. Lima ya. Targetnya masih turun. Strukturnya ini sell nih. Jadi kita cari sell limit. Naik dulu baru kita sell ya nih. Mudah-mudahan dapat harganya nih. Maksudnya nggak keburu turun dulu. Nah, nih. Kita bisa sell limit di 108.00 ya, psikologis. Psikologis price-nya stop loss di 09. Nah, ini stop loss-nya. SL-nya stop loss 109.08. Target TP-nya nih ya. Take profit 104.45. Oil Pak. Oh ya, sebentar Pak Freddy, habis ini kita. Oh ya, nih head and shoulder Pak ya. Head and shoulder ini. Ini saya cuma pakai TP-nya pendek nih, 04. Kalau kita pakai TP yang pakai take profit yang di sini, ini agak panjang nih. Sekitar TP yang pertama nih ya maksudnya. TP yang keduanya itu di 102.50. Nah ini TP yang pertama di 45, TP yang kedua 102.40. Ya betul Pak, berarti ini membentuk head and shoulder. Makanya kalau misalnya dia kenaikan sekali lagi di 108, nah kita sell. Tapi pakai stop loss ya. 109 kita stop loss. Nah, cuma kalau misalnya mau ngikut sell sekarang, itu juga bisa. Khawatirnya nanti 108 nggak ada kenaikan 108, keburu turun dulu ya, itu bisa sih. Tapi dilihat equity. Kalau kita sell di sekarang di 106.60 misalnya, dan seandainya marketnya naik ke 108, nah ini equity kita masih ada. Nah, mungkin bisa nanti saya lagi di 108. Tapi ketika nanti close di melewati di 109.808, kita harus cut. Cut loss sell-nya, sweet buy. Biasanya marketnya akan balik, saya balik arah. Nah, gitu. Gitu Pak Freddy. Betul sekali, ini formasinya head and shoulder. Tapi saya menggunakan TP yang pertama ya, di 104 ya, pendek. Tapi kalau misalnya Anda mau menggunakan TP yang kedua, ya silahkan. Mungkin kita pakai TP yang pertama untuk mengamankan posisi karena profit sudah ada di tangan. Nah, crude oil sell limit ya ini ya. Sell limit di 108. Boleh sell sekarang atau boleh nunggu sell sedikit ke atas juga silahkan. Tapi harus pakai stop loss di 109.08 gitu kan ya. Stop loss di 109.08 dan take profit 104.45 ya. Ini yang pertama. Untuk take profit yang kedua
Itu di 102.40. Nah. Oke, formasinya cantik sekali ya, head and shoulder. Nah, cuman ini sudah break sih ya. Neckline-nya kan di sini nih yang kalau kita cari yang kecil. Tapi kalau kita ngikut neckline yang besar, itu sebenarnya di sini nih. Yang ya kita tarik garis lah ya. Jadi langsung semua ini. Nah, tarik garisnya kan seperti ini nih. Nah, breakout dia. Macam-macam sih. Ada yang tarik garis seperti ini, ada yang pakai garis lurus seperti ini. Nah, menurut saya sih selera masing-masing ya. Nah, jadi formasinya formasi turun. Untuk crude oil. Untuk main scalping ya untuk sesi Eropa sore ini sampai nanti sesi Amerika. Gitu. Oke, kita tinggalkan crude oil. Kita lihat pound sterling. Nah, ini pound sterling strukturnya chartnya pun juga sedikit tidak kurang beraturan ya. Tapi kalau kita pakai ini, kita lihat pakai line chart pun juga sama nih. Jadi untuk kenaikan pun kenaikannya kita sedikit naik sedikit untuk kita ambil posisi sell ya. Nah, ini targetnya di ini di 1.29.680. Stop loss kita gunakan stop loss yang di sini. 80 ya. Nah, ini kita stop loss. Jadi hampir 1 banding 1 lebih lah, 1,5 ya. 1,2 kali. Nunggu sedikit naik sedikit untuk kita ambil posisi sell limit ya. Sell limit 1.30380. Ini ya, sell limit di sini. Terus ini take profitnya, stop lossnya 1.308. Nah, stop loss dan ini untuk take profit. Satu 1.29680. Sama kayak emas ya, jadi nunggu sedikit naik, ayunan naik untuk kembali kita turun. Nah, di sini. Ini marketnya masih naik nih. Kita tunggu kenaikan sampai di 380. Nah, sedikit bersabar. Oke, saya ketik dulu untuk pound sterling GBP USD. Sell limit 1.30380. Stop loss 1.38. Dan take profit 29680. Nah, naik sedikit terus turun. Seterusnya sama kayak crude oil, sama kayak emas ya. Naik sedikit untuk turun. Ini pound sterling ya. Kita lihat bentar lagi. Kemudian untuk Euro USD juga sama, kurang lebih ini sama. Kita pakai stop loss nih. Di 50, di 52 ya. 1.8052. Ini untuk sell limit. Stop loss kita gunakan di 111. 9.110, sorry. Nah.
sama sell limit. Nah, kita tunggu sedikit naik, ayunan naik untuk ambil posisi sell. Sell limit 1.08520. TP-nya di sini. Stop loss-nya. Kemudian take profit-nya di 7.140. Nah, ini. Jadi kita nunggu sedikit ayunan naik untuk di Euro USD. Bersama kayak emas juga. Jadi kita nunggu di atas naik untuk turun dengan batasan stop loss di 1.09110. Kanada, nah ini Kanada kebalikannya nih. Ini Kanada kita ambil posisi buy ya nih. Buy limit. Ini kurang spreadnya nih. Sudah mau menyentuh tapi masih kurang spreadnya. Buy limit kurang dikit lagi ya. Ini nggak bisa pasang buy. 25.600 ya. Kurang bawah sedikit. 25.600. Stop loss-nya di 400. Sebentar, ini stop loss ya. Stop loss-nya SL 1.25400. Kita gunakan 20 pip ya. 20 pip itu sekitar $20 kalau 0,1. Kalau satu lot ya berarti sekitar $200. Take profit 1.26190. Nah, ini. Aussie Cat. Oh ya, sebentar Pak Rino ya. Kita cek Aussie Cat. Ini habis euro kita ke habis euro Kanada ya, kita lihat Aussie Cat. Oke, saya tulis dulu USD Cat. Kanada dolar buy limit. Terus sedikit nunggu turunan sedikit untuk ambil posisi buy limit. Buy limit 1.25600. Stop loss 1.25400 dan take profit. $26 ya untuk Aussie. USD Kanada dolar. Kita cek Aussie Kanada. AUD CAD ya.
Aussie Kanada dolar. Di hari ini kita bisa ambil posisi sell untuk mendapatkan angin turun. Tapi hati-hati ini selnya cuma sedikit ya nih turunnya. Inverse nih kayaknya. Ini masih naik nih. Masih naik Pak Rino nih. Target yang pertama di sini 0,9310 3.100 93.100 untuk target yang pertama. Target yang kedua itu di 93.333. 333. Ini masih naik nih Pak Rino. Kalau saya lihat dari struktur chartnya A1 ya. Kita cek H4. Oh, di satu ya. Di satu ini head and shoulder nih ya. Kelihatan tuh. Kita cek. Turunnya masih lanjut harusnya nih. Kalau pakai yang kecil. Oh iya, ini sudah kena targetnya nih ya. Dari naik. Ribu naik. Targetnya di sini ya. Target penurunan maksudnya. Ini masih lanjut. Kita bisa ambil posisi sell. Targetnya belum. Ini masih sedikit kenaikan nih Pak. Berarti kita gunakan sell limit. Bentar. Sell limit 0,93. Nah, sell limit. Stop loss-nya di sini. Stop loss-nya juga lumayan nih. TP-nya juga lumayan TP-nya. Hampir 1/1,5 ya. Stop loss 94.200. Kemudian ini TP-nya di sini. Take profit. Ini ya untuk Aussie Kanada nih requestnya Pak Rino. Jadi kita sedikit menunggu rebound naik dulu untuk ngambil posisi sell. Tiket daily ya Pak, agak panjang nih. Mungkin bisa sampai besok lah ya. Saya pakai daily. Kalau kita cek di H4, turunnya nggak kelihatan ini. Nah, head and shoulder kan ya. Head and shoulder biris. Jadi masih turun nih.
Ini masih turun Pak Rino untuk Aussie Kanada ya nih. Kelihatan dihambat nih head and shoulder nih kan. Nah, informasinya. Jadi kita manfaatkan sell limit aja. Kalau misalnya ada rebound naik, kita ambil sell limit. Sell limit di area 0.93442. Stop loss 94.200 dan ya sama-sama Pak Rino. Itu untuk Aussie Kanada. Di Aussie Kanada kalau kita lihat strukturnya bersama-sama ini kan formasinya head and shoulder ya. Sudah breakout dan sudah sinyal sell turun. Kalau misalnya dari rebound naik ya kita manfaatkan untuk ambil posisi sell limit. Nah, seperti itu. Kita tinggalkan Aussie Kanada, kita lanjut. Tadi euro sudah. Oh, USD Kanada Pak ya. Untuk USD Kanada ini masih turun nih Pak. Jadi kita tunggu turun untuk kita ambil posisi buy nih. Strukturnya kalau H1 ini enggak kelihatan nih. Nah, H1 juga head and shoulder juga sih, cuman belum breakout ini. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan rebound naik sedikit, naik di 26 ya nih. Dan kita ambil posisi sell nih. Sudah Pak, USD Kanada Pak. Nah, kita lihat posisi manfaatkan buy limit ya. Aussie CAD di 0,73442. 93 Pak. Sebentar. Aussie Kanada sell limit-nya di 0,99344. 42 sorry. 0,99342. Bukan 7.000 ya. Ini kan katakan Pak Rino 7.000 nih. 09 Aussie. Euro USD. Euro USD kita sedikit menunggu kenaikan ke atas Pak ya. Sell limit ya. Ini saya copy paste saja yang Euro USD tadi di atas mana Euro USD. Oh, Euro USD-nya belum saya tulis. Nah, bentar Pak Freddy, ini saya tulisnya dulu nih. Euro USD sell limit tadi sudah kita analisakan, belum saya ketik aja di kolom komentar. Stop loss 01.09110 dan take profit. Take profit 1.07140. Nah, itu untuk Euro USD. Harganya Mas, harga XAUSD masih lengket di 79 ya. 7978, 1979, 1978 nih. Masih belum naik-naik ini yang di emas. Ya, sama-sama Pak Freddy untuk Euro USD. Kita skip ini yang di Aussie nih, ini yang kemarin nih. Dipakai. Nah, Aussie-nya strukturnya ini W ya. W untuk kita ngambil posisi sell limit nih. Nah, kita susun ulang dulu. Kita lihat chart. Ini ya. Kita pakai line chart. Cara ini kita bisa ambil posisi sell nih. Sell limit. Jarak stop loss-nya lumayan. Double bottom ya. Kita lihat ini sudah kena target atau belum nih. Kasih sedikit lagi ya. Tujuh tiga tiga empat.
Agak sedikit lagi sih karena target. Cuman ini dia rebound naik. Jadi kita manfaatkan sell limit ya ini. Sell limit, bentar, saya tulisnya dulu. Untuk Aussie sell limit 0.74076 ya. Sell limit, stop loss-nya di sini. Stop loss 0.74786. Terus ini TP-nya di sini nih. Nah. Take profit 74786. Harga emasnya masih lengket, harga crude oil-nya juga masih di 106. Ini ya. Masih lanjut turun. AUD USD 0.74076. Stop loss 0.74786. Take profit 0.747. Bentuknya di Aussie ya. Jadi manfaatkan sama kayak euro sama kayak pound sterling nih. Ini pound sterlingnya kurang sedikit, baru turun, baru balik turun lagi. Ini emasnya juga masih kurang 1 poin. US tiket tampil buy limit tadi sudah ya. UJ kita lihat ini UJ-nya strong banget, masih lanjut. Nah, kita cek. Oh ya Pak, take profitnya di 0.7478. Sorry salah Pak. 733 maksudnya, ini belum saya ketik nih. 33306. Nah, di sini. Oke, tanyakan. Oke, makasih koreksinya Pak Rino. Nah, ini ya, take profitnya. Sorry nih, saya ralat ya untuk revisi ya. AUD USD. Nah, saya tulis lagi. Sell limit sampai 74076. Stop loss-nya 0.74786 dan take profit 0.73306. Nah, itu ikut yang di atas nih. Nah, ini benar-benar nih. Sell limit 0.74046, take profit 0.73306 dan stop loss-nya di 0.74786. Nah, ini. Aussie ya. Kemudian kita lanjutkan yen. Ini yen masih strong banget ini. Ini kalau kita pakai jangka pendek, ini sudah area sell ya. Itu ada limitnya lagi. Agak sedikit hati-hati di yen. Kalau misalnya sudah terlanjur posisi sell, diperhatikan equity-nya ya. Equity sama kalau misalnya Anda berencana untuk locking,
diperhatikan atau averaging, jika Anda berencana averaging diuji, diperhatikan jarak average-nya ya, averaging-nya antara sel bawahnya dengan sel Anda mau sel posisi sel itu diperhatikan jaraknya, diusahakan jaraknya sama dengan sel yang sebelum-sebelumnya supaya Anda mudah untuk menghitung BEP-nya, break-even point-nya di berapa nih. Nah, supaya Anda gampang. Hitungnya break-even point di berapa, setelah itu profit bersih. Nah, itu maksudnya. Jadi ini UC memang lagi strong banget untuk masih naik ya. Di 129 nih targetnya nih. Kita skip di UC, Swiss, ini Swiss USD CHF juga ini masih naik. Informasinya juga menarik nih. Nah, ini head and shoulder ya nih. Menarik. Cuman kita sudah ketinggalan lumayan. Tinggal lumayan jauh nih. Nah, ini kelihatan head and shoulder ya. Atau double top lah ya. Nah, kelihatan double top nih. Target di 0,95 nih. 9510. 0,9510 ya. Nah, ini masih naik. Kelihatan formasinya head and shoulder nih kan. Sama kayak apa tadi? Crude oil ya. Nah, sama kayak crude oil. Kalau crude oil turun, kalau crude oil head and shoulder, tapi kalau USD Swiss ini inverse ya, kebalikan. Soalnya headnya posisinya di bawah, bukan di atas. Nah, ini dia masih naik. Jadi kalau Anda sudah terlanjur buy, di trailing aja, kemungkinan mengejar target di 95.000 USD CHF ini masih naik. Apalagi ya nanti jam 11 malam, 11 lebih 30 menit, 23 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, ada pers conference dari Gubernur Bank Sentral Swiss, nah Thomas Jordan. Nanti akan press conference, saya rasa nanti akan memberikan efek terhadap pergerakan USD CHF. Nah, ini diperhatikan bagi Anda yang kebetulan punya posisi USD CHF. Untuk secara teknikal dia masih naik nih. Targetnya di 0,95100 ya. Saya rasa kalau ini masih naik di 0,95000 langsung di take profit aja nih. Jadi agak sedikit hati-hati kalau yang saat ini sedang floating buy ya, buy atau sell. Kalau naik-naik biasanya sell biasanya. Marketnya rally naik, naik sell. Kalau rally-nya turun, buy gitu kan ya. Ya nggak salah sih. Siapa tahu marketnya balik arah gitu aja. Nggak salah sih memang. Kita nggak salah pakai teknik sell di harga tertinggi, buy di harga terendah, nggak salah. Tapi kalau lagi tren naik terus atau turun terus, nah ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Apakah mau di cut loss atau mau di averaging. Kalau di averaging, kembali lagi ke modal, kembali lagi ke jumlah lot. Nah, lot diperhatikan, jaraknya juga kalau averaging diperhatikan. Kalau bisa dibuat sama, supaya gampang menghitung apa ya posisi break even point-nya supaya gampang dihitung. Nah, gitu. Intinya itu. Oke, USD CHF masih naik. Diperhatikan nanti jam 23 lebih 30 menit, setengah 12 malam. Kita lanjut Euro Yen. Euro Yen formasinya juga formasi naik kena TP ya nih. Sudah kena targetnya nih. Bentar lagi mau kena targetnya. Kita lihat strukturnya dia kayak double top ya nih. Nah, ini kelihatan double top. Targetnya masih jauh nih. Targetnya masih jauh. Kita cek 2600. Di area inilah ya. 139,500-an. Masih strong bullish. Nah nih. Ini masih naik nih. Strong banget USD Euro Yen. Saya nunggu mau buy limit di sini nggak dapat ini. Nah ini buy limit ini.
Harga lo tadi pagi, break lagi, baru buy gitu kan. Tapi nggak dapat harganya. Dia keburu lari duluan. Nah, nih. Keburu lari duluan. Sampai. Untuk Euro JPY masih naik ya. Ke 9.500-an. Nah, nih. Kemudian kita cek untuk di indeks saham. Kita pakai line chart supaya kelihatan. Nah, ini saya pakai D1 ya, H1. Nah, ini H1 sih. Formasi udah turun nih. Nah, formasinya turun. Target yang paling dekat nih, yang paling dekat 34.300. Ini kan. Untuk area sell ya. Dow Jones, indeks Dow Jones sell di 34.450 ya. 449 kita samakan dengan stop loss-nya. Di stop loss-nya 100 poin. Area sell limit ya. Kita pakai sell limit. 34.000 stop loss. Kita sama 3 kebetulan pasti 100 poin ini. Dan take profit 34.300. Nah, ini Dow Jones. Nah, ini sudah breakout. Channel up ini ya, channel up sudah break bawahnya sell. Kayak candlestick nggak beraturan, ada spike-nya, pakai ini kelihatan. Nah, dia turun. Dow Jones. S&P 500 kita lihat. Ini S&P juga ada double bottom ya. Double bottom. Double top juga, double bottom juga nih. Nah, nih. Dan sudah break bawah nih, sell-nya. Kalau misalnya dari pun naik sih kita bisa limit nih di sini nih. Nah, stop loss-nya di sini. TP-nya kita pakai TP yang inilah ya. Nah, harga terendahnya inilah. Kita bisa pakai TP. Udah lumayan ini keuntungannya nih. Profitnya udah lumayan. Nih. Sell limit nih untuk S&P 500 ya. Sell limit 4425.49. Nah, ini. Stop loss-nya 4456.02. Masih lengket di 78. Take profit 4361.54. Take profit ya. S&P 500 S&P 500 kita sell limit ya 4425.49, kemudian stop loss 4456.02 dan take profit 4361.54. Nah, nih. Jadi ini formasinya sih formasi turun ya, udah turun nih. Cuman siapa tahu ada kenaikan naik, kita bisa ambil posisi limit. Gitu ya. Jangan lupa di bulan
April ini GK Invest lagi ada banyak promo, ada 4 promo ya. 1, masuk $500 free swap, kemudian nomor 2, ada menginap di Hotel Bintang 5 berwisata atau berlibur di Bali, menginap di Hotel Bintang 5 selama 3 malam, 4 hari 3 malam, lumayan bisa keliling-keliling Bali, keliling Pulau Bali di 4 hari 3 malam. Jika Anda top up ataupun deposit bagi nasabah baru sebesar 100, sebesar. Nah, itu ada promonya ya. Nah, ini untuk liburan ke luar negeri. Itu ya, jadi ada liburan ke luar negeri, liburan ke Bali, dan promo yang terakhir emas. Nah, ada emas batangan. Caranya gimana? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest. Kalau Anda sudah punya kontak person di GK Invest cabang Semarang, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk mencari tahu syarat dan ketentuan. Saya ikut promo ini nih, misalnya ikut promo liburan atau wisata ke Bali. Nah, atau mungkin liburan ke luar negeri, atau mungkin promo yang emas, misalnya emas batangan. Nah, itu nanti bisa Anda dapatkan informasinya lebih lengkap. Silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada sore hari ini. Kita lihat beberapa market juga masih cukup landai sekali, belum banyak bergerak, dan harga emas pun juga masih di 81. Kita sell limitnya di 82, terpaut 1 poin, belum dapat. Jadi kita tunggu nanti sampai sesi perdagangan Amerika nanti malam. Oh ya, Nasdaq ya Pak ya? Oh ya, Nasdaqnya belum. Sebentar, saya share ulang. S&P, Dow Jones. Oh ya, Nasdaqnya kelupaan. Nasdaq. Nah, ini Nasdaq nih. Nasdaq kalau lihat strukturnya hampir sama kayak S&P ya. Kita ambil posisi sell limit nih. Cuman ini strukturnya sudah struktur turun nih. Nah nih. Ini apa ya? Channel up. Nah, sampai sell limitnya di sinilah. Nah, di sini. Sell limit ini ya. Nasdaq 14.009. 65, kita pakai stop loss-nya 92 ini ya. Sell limit, terus ini untuk area stop loss 14.088.74. Nah, terus ini untuk area take profit-nya di sini. Strukturnya sudah turun. Ya, siapa tahu ada rebound naik, kita bisa ambil posisi sell ya nih. Take profit 13.732.84. Nah, ini. Atau rebound naik, kita ambil posisi sell. Nah. Oh ya, Nasdaq ini Pak Freddy. Sell limit Nasdaq ya. Tak tulis Nasdaq. Sell limit 14.009.65. Stop loss-nya 14.088.74. Dan take profit-nya
13.732,84. Itu Pak untuk Nasdaq Pak. Jadi ini karena formasinya channel up ya. Channel up itu untuk turun gitu kan. Nah, cuman saat ini sudah di bawah nih. Siapa tahu dari rebound naik kita bisa ngikut lah ya. Tapi kalau misalnya sell di sini pun juga jaraknya dengan stop loss cukup lebar nih Pak. Jadi mungkin kita sedikit sabar menunggu kalau misalnya ada market naik. Kalaupun misalnya ini sudah terlanjur turun kena target take profitnya ya sudah kita cari peluang besok pagi ya seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu apa ya terburu oleh harus open gitu nggak harus ya. Kalau memang ada harganya kita baru open. Kalau misalnya nggak ada harganya ya sudah kita cari besok pagi ya, seperti itu. Karena besok market masih jalan. Nah jangan khawatir besok market masih running. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Beberapa instrumen sudah saya analisakan ya. Sekali lagi live trade-nya kita sifatnya ini untuk edukasi ya. Disclaimer on, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Tidak harus semuanya Anda entry atau Anda pasang limit. Pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Karena Anda akan lebih tahu karakteristik dari instrumen tersebut. Oke, saya rasa cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, baik yang ada di Zoom meeting, di IG maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Saya Rudi Oktavianto mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan puasanya, menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan juga sampai nanti insya Allah sampai maghrib. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.